Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, Pipit Yulianti, Muhammad Fahrul Razi, dan Muhammad Sutrisna akan menerangkan tentang kebijakan moneter Islam. A. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. B. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan. C. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter, alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan, biasanya kewajiban pemerintah. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Dan keempat, fasilitas diskonto. D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. 1. Inflasi penargetan. Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu seperti indeks harga konsumen. Dalam kisaran yang diinginkan, target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral suku bunga target. Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. 2. Harga penargetan tingkat. Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting, kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya 5 tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Yang ketiga, agregat moneter. Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Yang keempat, nilai tukar tetap. Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar. E. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Al-ayah, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. F. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter konvensional. Instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain adalah A. Kebijakan pasar terbuka. B. Penentuan cadangan wajib. C. Penentuan diskon rate. D. Moral suasion, kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank. G. Instrumen kebijakan moneter Islam. Instrumen yang diperlukan dalam kebijakan moneter Islam diharapkan tidak hanya akan membantu mengatur penawaran uang seirama terhadap permintaan real terhadap uang,
tetapi juga memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar real dan mencapai sasaran sosial ekonomi masyarakat Islam lainnya. Terdapat sejumlah elemen untuk mengatur hal ini, di antaranya 1. Target pertumbuhan dalam M dan MO. 2. Saham publik terhadap deposito unjuk atau uang viral. 3. Cadangan wajib resmi. 4. Pembatas kredit. Dan 5. Alokasi kredit atau pembiayaan yang berorientasi kepada nilai. H. Posisi bank sentral dalam Islam. Bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur kelancaran proses intermediasi penyaluran mata uang, dan yang tidak kalah pentingnya, bank sentral merupakan lender of the last resort. Bank sentral mulai berfungsi sebagai pengelola kebijakan moneter dimulai ketika uang kertas mulai menggantikan uang emas, dan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung dengan cadangan emas. Konsep bank sentral dengan segala tanggung jawab dan fungsinya ini sesungguhnya tidak dikenal dalam sejarah perekonomian Islam. Bahkan Muhammad Anwar melihat keberadaan bank sentral sebagai sesuatu yang tidak Islami. Alasannya, pengeluaran fiat money telah secara langsung menciptakan seigniorage kepada pemerintah, dan proses ini sekaligus mentransfer properti real dari masyarakat kepada pihak berkuasa. Jelas ini sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh syariah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 188. I. Manajemen moneter Islam. Manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme bunga, melainkan dengan menggunakan instrumen utama, yaitu pertama, value judgment, yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. 2. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial ekonomi dan politik, yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber. 3. Mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil atau profit dan loss sharing. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.